Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Lydia Trianti dari kelas 11 AKI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak reformasi Indonesia. Dampak reformasi Indonesia. Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah Indonesia, mengubah pola hubungan negara warga negara menjadi lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Era ini menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru dan memulai transisi menuju sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan, hak asasi manusia, serta rotasi kekuasaan secara damai. Berikut adalah evaluasi mengenai dampak reformasi dan arah perkembangan demokrasi Indonesia. 1. Dampak positif reformasi atau perubahan tatanan demokrasi politik. Sistem multipartai diberlakukan kembali, memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan kompetitif. 2. Pemilu demokratis. Pemilu umum, termasuk pemilihan langsung kepala daerah atau pilkada, menjadi mekanisme utama pengisian jabatan politik. 3. Kebebasan berpendapat dan pers. Hilangnya pembungkaman pers dan kebebasan berekspresi yang menjadi lebih tinggi, yang sebelumnya sangat dibatasi pada masa Orde Baru. 4. Amandemen Konstitusi. Dilakukannya amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat legislatif, dan menegaskan jaminan HAM. Kelima, desentralisasi konstitusi atau otonomi daerah. Pemindahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tantangan dan dampak negatif atau problematika. 1. Munculnya demokrasi elitis. Pengamat menilai demokrasi era reformasi cenderung dikuasai oleh elit politik atau oligarki, di mana substansi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Konflik sosial dan etnik. Runtuhnya otoritas pusat yang kaku awalnya memicu ketegangan horizontal dan konflik etnik atau agama di beberapa daerah. Masalah ekonomi dan KKN. Meskipun sistem politik berubah, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih menjadi tantangan besar, serta dampak krisis ekonomi 1998 yang butuh waktu lama untuk pulih. Reorientasi identitas. Kesulitan dalam merumuskan bentuk demokrasi Pancasila yang benar-benar stabil dan sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Arah perkembangan demokrasi saat ini. Demokrasi prosedur versus substantif. Saat ini demokrasi Indonesia dinilai masih kuat dalam prosedur atau pemilu berjalan rutin, namun masih berjuang dalam kualitas substansial, kualitas kebijakan, penegakan hukum. Partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, namun masih perlu diimbangi dengan kebebasan sipil yang sehat. Tantangan hukum dan kelembagaan. Fokus utama kini adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem peradilan serta lembaga negara. Terakhir, kesimpulan. Reformasi telah berhasil membuka pintu kebebasan dan mengubah Indonesia menjadi negara demokratis. Namun, arah perkembangan demokrasi ke depan masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam menjamin demokrasi substantif yang tidak hanya prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Demikian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.